Maka di malam hari ini insyaallah taala kita akan mencoba mengambil beberapa pelajaran dari ayat-ayat Al-Qur'an yang Allah ceritakan tentang Bani Israel, demikian pula dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau ceritakan tentang umat-umat dari kalangan Bani Israel. Dan di dalam sejarah perjalanan alam semesta ini, kita sudah masuk pada jilid yang ketiga dari kitab Al-Bidayah wan Nihayah, yang mana kita sudah masuk pada fase berakhirnya kenabian dari kalangan Bani Israel yang ditutup dengan Nabi Isa bin Maryam alaihi salam, menantikan tahun kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita masih berada di masa fatrah ini. Dan di masa ini banyak kejadian-kejadian yang sudah kita sebutkan sebahagiannya. Dan di malam hari ini di antara yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang ahli ibadah, seorang biarawan dari kalangan Bani Israel. Selalu disebutkan dari Bani Israel kalau dia beribadah di atas syariat Nabi Musa atau syariat Nabi Isa. Dia tidak dikatakan dari Yahud atau tidak dikatakan dari Nasara, karena Yahud dan Nasara ini bukan penamaan agama dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita sudah sering sebutkan dalam pelajaran dan majelis kita ini. Adapun agama yang Allah turunkan kepada Nabi Musa dan juga Nabi Isa adalah Islam. Dan kita sudah sebutkan dalilnya, sepertinya kita tidak akan ulangi mengingat waktu yang tidak terlalu panjang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kana rajulun min Bani Israel." Dahulu ada seorang pemuda ahli ibadah dari kalangan Bani Israel. Ibtana sauma'atan. Begitu orang ini sangat menjaga ibadahnya dan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, ia pun berusaha untuk menjauh dari orang-orang, karena kebanyakan manusia lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Ia pun mencari tempat sendiri yang jauh dari manusia, kemudian ia membangun sauma'ah. Sauma'ah ini nama tempat ibadah dari kalangan Bani Israel. Yang dahulu Bani Israel mereka membuat ada yang namanya sauma'ah, mereka juga membuat ada namanya mihrab, mereka juga membuat ada namanya masjid, mereka juga membuat ada namanya salawat, dan juga mereka menyebut ada namanya biya'. Sebagian Allah sebutkan dalam surat Al-Hajj, walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'dhin lahuddimat sawami' wa biya'un wa salawatun wa masajidu yudhkaru fiha ismullahi katsira. Intinya ini adalah nama-nama jenis bangunan yang semuanya digunakan untuk beribadah kepada Allah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang dari Bani Israel ahli ibadah, ia bernama Juraij. Ia pun membuat sauma'ah. Ia membuat tempat ibadahnya ini, masjidnya atau musolahnya ini, ia gunakan untuk salat di dalamnya, ia gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Hingga suatu hari Allah Subhanahu wa taala ingin menguji Juraij ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika mengetahui kejujuran hati di dalam diri seorang hamba, di dalam menghambakan diri kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menghinakan orang tersebut, tapi pasti Allah uji orang tersebut. Perhatikan dua hal. Allah Subhanahu wa taala pasti menguji manusia. Ini sesuatu yang Allah sudah tetapkan dalam ketetapan takdirnya. Tidak ada satupun manusia melainkan pasti diuji. Ini sunnatullah. Baik dia taat maupun seorang yang tidak taat. Baik dia muslim maupun yang tidak muslim. Maupun yang non muslim. Laki-laki maupun perempuan. Semuanya pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sudah berlalu dalam ketetapan takdir Allah.
Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Sungguh kami akan uji kalian dengan 3 penekanan dalam ilmu bahasa Arab. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالْحَرْفِ الْقَسَمْ مَحْذُوفِ, kemudian lam al-muwatti'ati lil qasam, dan juga nun taukid ats-tsaqila. Intinya Allah Subhanahu wa taala menekankan di dalam ayat surat Al-Baqarah ini, sungguh kami akan menguji kalian semua wahai manusia tanpa terkecuali. Tapi seperti apa bentuk ujiannya? Bisyai'in. Kata Allah, tapi ujian kami itu hanya dalam bentuk cobaan-cobaan yang kecil. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, demikian pula Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya, Allah menguji manusia itu hanya dengan ujian yang kecil, yang ringan. Karena tujuan untuk Allah menguji manusia litamhis, la litahlik. Karena tujuan Allah menguji manusia ini untuk memisahkan siapa yang jujur keimanannya. Ketika ia telah mengatakan dia adalah hamba Allah, dan siapa yang tidak jujur. Bukan untuk membinasakan manusia. Perhatikan, Allah menguji manusia untuk memisahkan mana yang jujur dari yang dusta, bukan untuk membinasakan manusia. Tidak pernah Allah menguji seorang di luar kemampuannya. Allah berfirman di akhir suratul Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan juga Allah berfirman dalam surat At-Talaq, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak akan menguji manusia di luar kemampuannya. Dan Allah tidak akan pernah menguji seseorang di luar apa yang telah Allah berikan kepadanya. Dan juga Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'minun, wa la nukallifu nafsan illa wus'aha wa ladaina kitabun yantiqu bil haqqi ila akhiril ayat. Kami tidak akan pernah menguji seseorang di luar kemampuannya. Baik. Maka Allah pasti menguji manusia, tapi Allah tidak akan pernah menghinakan hamba-hambanya yang jujur di dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang terjadi pada Juraij. Juraij ini di tempat musolahnya ia salat. Ketika itu ibunya datang memanggilnya. Ya Juraij, ya Juraij, ya Juraij. Juraij pun yang ketika itu sedang salat, ia mengatakan, Allahumma ummi aw salati. Ya Allah, ini mana yang aku pilih? Apakah aku harus memilih melanjutkan salatku, tapi ibuku memanggilku? Dan engkau telah menetapkan di dalam syariatmu bahwasanya seorang anak harus berbakti kepada orang tuanya. Dan salah satu bentuk baktinya adalah segera memenuhi panggilannya kalau ia memanggil. Akhirnya ia pun memilih untuk melanjutkan sholatnya. Ini yang dilakukan Juraij. Akhirnya ibunya pun pergi. Di dalam beberapa siyak yang disebutkan Ibnu Katsir dalam riwayat Imam Ahmad, ketika Juraij melanjutkan lagi sholatnya, ibunya datang kembali. Ya Juraij, wahai Juraij. Juraij pun kembali berkata, ya Allah, ini aku lanjutkan sholatku atau memenuhi panggilan ibuku? Akhirnya Juraij pun melanjutkan sholatnya. 2 kali atau 3 kali itu terjadi. Ibunya pun kesel dan berdoa, Allahumma la tumithu hatta turiyahul mumisat. Ya Allah, ini anak udah bikin kesel nih. Nah ini juga kadang ada ibu-ibu yang enggak kuat nahan emosi. Nanti kita akan sebutkan. Kata ibu Juraij, ya Allah, janganlah engkau mematikan Juraij ini sampai engkau memperlihatkan kepadanya wajah-wajah wanita pelacur. Al-mumisat. Tapi di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau da'a Allah an yaftinahu laftanah." Kalau di sini ia berdoa ibunya ini hanya agar Juraij ini diperlihatkan wajah para pelacur.
ibunya tidak mendoakan lebih dari itu. Kata Nabi SAW, begitu hebatnya doa seorang ibu, kalau seandainya ibunya ini mendoakan lebih dari itu agar Juraij terfitnah dengan wanita pelacur, niscaya dia akan terjatuh ke dalam perbuatan itu. Tapi ibunya hanya mengatakan, Allahumma la tumithu hatta turiyahul mumisat. Ya Allah, jangan engkau matikan ia sampai engkau memperlihatkan ia wajah wanita pelacur. Akhirnya tidak lama doa ibunya ini langsung dikabulkan. Subhanallahiladzim. Makanya Nabi SAW bersabda, la tad'u ala anfusikum wala ala amwalikum la tuwafiquna sa'atan minallahi fayustajabu lakum. Jangan kalian membiasakan lidah, lisan, mulut kalian untuk mendoakan keburukan kepada diri kalian, keluarga kalian, dan harta kalian. Jangan pernah mendoakan keburukan. Karena jangan sampai ketika kalian mengucapkan kalimat yang buruk, terlontar doa yang jelek ini menepati berpapasan dengan waktu-waktu mustajab. Karena di dalam ketetapan syariat Allah ada waktu-waktu mustajab yang terkadang tidak diketahui oleh seseorang. Seperti misalnya antara adzan dengan iqamah. Seperti misalnya ketika seorang sujud, antara adzan dan iqamah, kata Nabi SAW, ma baina al-adzanaini as-salat aw ad-du'a. Antara adzan dan iqamah ini selalu ada doa atau salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika sujud, kata Nabi SAW, wa ammas sujud fa aktsiru fihi ad-du'a fa qaminun an yustajaba lakum. Dan jika kalian sedang sujud, perbanyaklah untuk berdoa, karena di waktu-waktu itulah seorang hampir saja doanya akan dikabulkan. Demikian pula seorang ketika sedang safar. Demikian pula seorang ketika di hari Jumat antara waktu asar dengan sebelum terbenamnya matahari. Kata Nabi SAW, inna fil jum'ati la sa'atan la yuwafiquha 'abdul mu'min yad'u Allah bid'awatin laysa fiha ithm wala qati'ati rahim illa istujiba lah atau illa yustajabu du'a'u. Tidaklah seorang muslim berdoa di hari Jumat ada satu waktu yang doanya ini tidak mengandung kejelekan dan memutus silaturahim, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Dan waktu-waktu yang lain disebutkan Ibn Al-Qayyim rahimahullah, antara adzan, kemudian ketika adzan, ketika seorang mendengarkan suara ayam berkokok dan seterusnya. Fasyahid, kata Nabi SAW, jaga lisan kalian. Jangan kalian membiasakan diri untuk berkata jelek, mendoakan yang buruk terhadap diri kalian, keluarga kalian, dan harta kalian. Karena jangan sampai doa ini terlontar dan ada malaikat yang mengaminkannya. Atau doa ini terlontar persis di waktu mustajab, fastujiba lakum, yang akhirnya doa kalian dikabulkan, kalian pun menyesal. Ini yang terjadi dengan Ibu Juraij. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tiba-tiba kita gabung beberapa siyaqul hadis yang disebutkan Imam Ahmad rahimahullah yang dinukil Ibnu Katsir. Ada seorang wanita di zaman Bani Israel di masa itu sangat cantik. Namun dia wal'iyadzubillah seorang pelacur. Ia pun berkata kepada Bani Israel yang ada di saat itu, kira-kira siapa yang bisa orang yang menahan tidak terfitnah dengan wanita ini? Orang-orang pun mengetahui yang paling kuat ibadahnya adalah Juraij. Mereka ini pun mengatakan, Juraij, wanita ini menawarkan diri. Apakah kalian mau kalau aku mencoba untuk memfitnahnya? Kata mereka, syi'na dzalik. Silakan kalau engkau ingin mencoba. Wanita itu pun datang kepada Juraij dan menawarkan dirinya, namun Juraij menolak. Seorang ahli ibadah, Juraij menolak. Dan wanita ini akhirnya ia pun berjalan hingga berjumpa dengan seorang ra'il ghanam, penggembala kambing. Wal'iyadzubillah, wanita ini pun melakukan perzinahan dengan penggembala kambing ini. Setelah berlalu beberapa bulan, lahirlah anak ini.
wanita ini tidak memiliki suami. Sehingga Bani Israel bertanya, ini anak hasil perbuatan engkau dengan siapa? Wanita ini mengatakan, ayahnya adalah Juraij al-Abid. Ayah dari anak ini adalah Juraij yang selalu bersembunyi dan berkamuflase di musolahnya, di tempat ibadahnya. Akhirnya Bani Israel pun tersulut emosinya. Mereka langsung mendatangi Juraij, memukulnya dan menghancurkan, meratakan musolah tempat ibadahnya. Juraij melihat hal tersebut, ia pun bingung. Ini ada apa ini? Nggak ada klarifikasi, nggak ada tabayyun. Tapi mereka langsung merusak. Hingga akhirnya didatangkan wanita ini bersama bayinya. Lalu mereka mengatakan, kami menghancurkan musolah tempat ibadahmu dikarenakan perbuatan kejimu ini. Juraij pun heran. Ia tidak pernah melakukan perzinahan. Dan perhatikan di sini, Allah hanya ingin menguji Juraij, tapi Allah tidak akan pernah menghinakan Juraij. Akhirnya Juraij pun mengatakan, mana bayinya? Fata'anahu bi usbu'ihi fi batnih. Maka Juraij pun menusukkan tangannya ke anak ini, lalu mengatakan, ya gulam, man abuk? Wahai anak bayi, ini aku sudah menghadapi ujian seperti ini. Hancur semua yang aku miliki. Namanya pun rusak. Siapa ayahmu? Padahal anak ini baru lahir. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menghinakan hambanya. Tiba-tiba anak ini berbicara, lalu mengatakan, ra'il ghanam. Ayahku yang berzina dengan ibuku adalah pengembala kambing. Maka ketika itu pun Bani Israel yang mendengarkan anak bayi yang di luar nalar bisa berbicara, tentunya mereka langsung membenarkan anak bayi ini. Kemudian mereka mendatangi ra'il ghanam, lalu mereka meminta uzur, mencium Juraij, memohon maaf, meminta uzur, dan mereka mengatakan, wahai Juraij, kalau engkau mau, sebagai permohonan maaf kami akan bangunkan kembali musolahmu, tempat ibadahmu ini, dengan material dari emas dan perak. Sebagai permohonan maaf dari kami. Apa kata Juraij? La hajata li fi dhalik. Ibnuha kama kanat. Aku tidak butuh dengan tempat ibadah yang terbuat dari emas dan perak. Bangunkan sebagaimana semula sebelum kalian menghancurkannya. Inilah kisah Juraij. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada bayi yang berbicara kecuali 3. Di antaranya adalah bayi yang berbicara dengan izin Allah untuk menyelamatkan dan membersihkan nama hambanya yang jujur ini, Juraij radhiyallahu an, dari fitnah, tuduhan keji bahwasanya ia telah berzina. Demikianlah sunnatullah. Allah pasti akan menguji hamba-hambanya, tapi Allah tidak akan pernah menghinakan wali-walinya. Allah pasti akan menguji hamba-hambanya, tapi Allah tidak akan pernah menghinakan wali-walinya. Maka ketika seorang menyadari hal ini, mengetahui bahwasanya siapapun pasti diuji, mau dia taat atau seorang pelaku maksiat, mau dia muslim atau non muslim, maka ketika itu dia sadar kalau memang antara kita taat dan tidak taat kita tetap diuji, lalu kenapa kita tidak memilih taat? Toh ketika kita tidak taat pun akan diuji oleh Allah. Tapi ketika kita tidak taat dan diuji oleh Allah, tidak ada harapan kita di akhirat kelak. Tapi kalau seorang taat kemudian diuji oleh Allah dan dia melewati ujiannya, dia akan mendapatkan balasannya di akhirat kelak. Allah sebutkan manhaj, metode berpikir di dalam hidup seperti ini, dalam melewati sunnatullah, dalam melewati kehidupan takdir Allah. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Jangan kalian merasa minder, jangan kalian merasa lemah ketika menghadapi orang-orang kafir. In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau kalian itu merasakan sakit, merasakan ujian, merasakan harta kalian sedang sempit,
Jangan kalian menyangka orang-orang kafir tidak merasakan seperti yang kalian rasakan. Mereka juga sakit. Mereka juga diuji. Mereka juga merasakan sempitnya harta. Ini sunnatullah yang tidak ada konsekuensi dari kecintaan Allah. Semua yang namanya manusia pasti akan diuji. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Tapi kalian memiliki yang tidak dimiliki orang-orang kafir, yaitu kalian mengharapkan dari Allah balasan yang tidak diharapkan oleh mereka. Maka beginilah seharusnya manhaj, metode seorang muslim di dalam ia menjalani kehidupan ini. Ujian itu adalah sesuatu yang pasti. Namun ia harus mengetahui hikmah dari ujian ini adalah Allah ingin memperlihatkan kepada hamba ini, dan agar hamba ini juga bisa memperlihatkan kepada Allah bahwasanya ia jujur di dalam beriman. Allah berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 1, 2 dan 3, kata Allah, Alif Lam Mim, hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah, Alif Lam Mim. Apakah manusia menyangka setelah mereka mengatakan kami beriman, mereka tidak akan diuji? Kata Allah, enggak ada. Enggak ada. Justru ketika seorang berdoa, ya Allah, masukkan aku ke dalam surgamu, maka hamba itu sudah meminta kepada Allah, ya Allah, turunkan kepadaku sebab-sebab agar aku masuk surga. Ini loh, ketika kita berdoa kepada Allah, ini kita harus pinter ya. Ketika kita berdoa kepada Allah, ya Allah, masukkan aku ke dalam surgamu. Masuk surga ini adalah hasil. Masuk surga ini adalah hasil. Di dalam ketetapan takdir Allah, hasil ini tidak akan bisa dicapai kecuali seorang telah melewati sebabnya. Hasil ini tidak akan bisa dicapai kecuali seorang telah melewati sebabnya. Allah berfirman di dalam surat Al-Kahfi, wa atainahu min kulli syai'in sababa. Setiap segala sesuatu yang merupakan tujuan tidak akan bisa dicapai kecuali seorang melewati sebabnya. Maka ketika seorang berdoa kepada Allah, ya Allah, masukkan aku ke dalam surgamu. Atau kita ambil yang simpel dulu sebelum kita masukin, ya Allah, sembuhkanlah penyakitku. Apa yang akan Allah ilhamkan kepada orang ini? Orang ini akan diilhamkan untuk mencari sebab-sebab yang bisa memberikan kesembuhan padanya. Baik itu ia mendatangi dokter, ia meminum obat. Ini ilham dari Allah Subhanahu wa taala karena dia berdoa. Maka ketika dia berdoa, ya Allah, sembuhkan penyakitku, seakan-akan ia meminta, ya Allah, bantulah aku untuk bisa menjalani sebab-sebab yang mengantarkan kepada kesembuhan. Ketika seorang berdoa kepada Allah, ya Allah, masukkan aku ke dalam surgamu, maka dia sedang meminta kepada Allah, ya Allah, ilhamkan aku untuk menjalani sebab-sebab yang mengantarkanku kepada surgamu. Apa sebab-sebab seorang masuk surga? Kita sebutkan dalam satu ayat di surat Al-Baqarah. Allah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum. Wahai manusia, wahai kaum muslimin, wahai umat Muhammad, apakah kalian menyangka kalian akan masuk surga sementara belum datang ujian kepada kalian yang diujikan, yang ditimpakan kepada umat-umat sebelum kalian? Perhatikan ayat ini. Apakah kalian menyangka kalian bisa masuk surga sementara belum pernah ditimpakan kepada kalian apa yang menimpa umat-umat sebelum kalian, sehingga dengan ujian tersebut mereka masuk surga? Kalian ingin masuk surga, kalian juga harus melewati sebab-sebab tersebut. Apa itu? Kata Allah, massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Umat-umat sebelum kalian, mereka ditimpa al-ba'sa. Al-ba'sa ini kekurangan dari sisi harta. Wad-dharra. Wad-dharra ini kekurangan dari sisi kesehatan. Artinya mereka ditimpa kesempitan harta, miskin,
kesusahan dari sisi finansial. Kemudian juga mereka diuji dengan sakit pada tubuh mereka, atau sakit pada anak istri mereka, keluarga mereka. Mereka rasakan ini. Itu umat-umat sebelum kalian yang menjadi sebab-sebab yang mengantarkan mereka untuk bisa sampai ke surga. Kemudian kata Allah, wazulzilu, dan mereka ini diombang-ambingkan oleh musuh. Mereka ini dihabisi oleh musuh. Subhanallahil azim. Itu sebab kalau seorang ingin masuk surga. Maka ketika seorang menjalani dalam hidupnya, kok kayaknya hidup kita enak-enak terus ya? Iya. Banyak-banyaklah belajar, karena seorang hanya akan menuai hasilnya di surga sesuai dengan apa yang ia amalkan di dunia ini. Seorang hanya akan bisa mendapatkan di akhirat kelak sesuai bekal yang ia kumpulkan di dunia ini. Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Yang berbekal kebaikan, dia akan melihatnya walaupun kebaikan itu hanya seberat seekor semut hitam. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebaliknya, seorang yang hanya berbekal dengan keburukan, maka dia akan melihatnya juga walaupun hanya seberat semut hitam. Demikian kata Allah, wala taziru waziratu wizra ukhra. Seorang itu tidak akan menanggung dosa orang lain. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan seorang juga tidak akan mendapatkan pahala kebaikan kecuali apa yang telah ia amalkan dan apa yang ia usahakan semasa hidup di dunia. Ini ketetapan Allah di dalam penulisan takdirnya. Bahwasanya seorang yang ingin mencapai hasil, ia harus melewati ujian. Namun yang harus kita ketahui, setiap manusia kadar berat atau ringan ujiannya masing-masing antara yang satu dengan yang lain. Sehingga seorang pentingnya di sini untuk dia mempelajari tentang agamanya. Dengan kadar tersebut ia mengetahui bagaimana cara berinteraksi dengan ujian yang akan ia hadapi. Karena dia tidak bisa bertanya kepada setiap orang tentang ujian yang ia hadapi. Karena mungkin orang akan menjawab sepengetahuan ujian yang menimpa dirinya. Tapi yang lebih mengetahui tentang detail ujiannya masing-masing adalah kita masing-masing yang mengetahui seberat apa dan seringan apa ujian yang menimpa kita. Baik. Ini berkaitan dengan Juraij radhiyallahu taala an. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, fahadza usim. Dengan kejujuran di dalam hatinya, di dalam beribadah kepada Allah, Juraij pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini ada permasalahan fikih yang mungkin sedikit kita sebutkan. Ketika seorang sedang salat, kemudian ibunya memanggilnya, apa sih seharusnya yang ia lakukan? Para ulama di kalangan Syafi'iyah, mereka memandang dibedakan antara salat yang dikerjakan seseorang ini antara salat wajib dengan salat sunnah. Ketika yang ia kerjakan adalah salat sunnah, sementara ibunya memanggil, ini adalah kewajiban secara umum seorang anak terhadap ibunya, apalagi panggilan ini dengan nada yang ibunya sangat membutuhkan, maka ketika itu ia pun harus mendahulukan yang wajib dan meninggalkan yang sunnah. Seorang tidak boleh meninggalkan yang wajib hanya untuk melakukan yang sunnah. Atau seorang juga tidak boleh hanya untuk mengejar yang sunnah ini kemudian dia melakukan yang haram. Nah, ini kaidah-kaidah di dalam agama kita. Contohnya misalnya mencium hajar aswad ketika tawaf, ini hukumnya sunnah. Sebagaimana dalam hadis Umar bin Khattab, inni la a'lamu annaka hajarun la tadur wa la tanfa'. Wahai hajar aswad, kata Umar, aku tahu engkau ini hanya sebuah batu yang tidak bisa memberi kebaikan dan tidak bisa menolak keburukan. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk ma qabbaltuk. Kalau bukan karena aku melihat Rasulullah menciummu ketika tawaf, niscaya aku tidak akan menciummu. Makanya kita mencium hajar aswad ini hanya ketika tawaf. Adapun selain tawaf, tidak ada sunnahnya secara spesifik untuk seorang datang hanya mencium hajar aswad. Karena mencium hajar aswad ini adalah rangkaian dari tawaf.
Sebagaimana istilah rukun yamani, memegang rukun yamani sebelum tiang sebelum Hajar Aswad, kalau kita muter itu juga hanya sunnah ketika tawaf. Nah, maka ketika itu mencium Hajar Aswad hukumnya sunnah. Adapun memaksakan diri menyikat dan menyikut kaum muslimin hanya untuk mencium Hajar Aswad, ini hukumnya haram. Berdesak-desakan menyikut kaum muslimin hukumnya haram. Maka seorang tidak boleh hanya untuk mengejar sunnah saja kemudian ia melakukan yang haram. Seperti ini fiqih di dalam agama kita. Seorang harus mengenal ada namanya prioritas di dalam hukum, mana yang didahulukan. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ad-dinu mabniyun 'alal masalihi fi jalbiha wa dar'i lil qaba'ihi wa in tazaham 'adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalihi wa dhidduhu tazahumul mafasidi yuqaddamul a'la minal mafasidi. Agama kita ini dibangun di atas maslahat. Dan tujuan pensyariatan adalah untuk mencapai maslahat ini. Maka ketika ada dua maslahat yang bertemu di satu waktu, maka harus lebih didahulukan mana yang lebih besar maslahatnya dibanding yang lebih kecil maslahatnya. Demikian pula ketika ada dua kemudaratan, keburukan yang bertemu dalam satu waktu, maka yang diambil adalah yang keburukannya paling kecil. Kalau ketika bertemu dua kebaikan, yang diambil kebaikan yang paling besar. Kalau bertemu dua keburukan, yang diambil keburukan yang paling kecil. Misalnya, atau habis waktu nanti. Intinya, ini yang pertama, ketika seorang, mohon maaf kita enggak terlalu panjang bahas, kembali kepada hukum fiqih tadi, ketika seorang anak sedang salat yang ia kerjakan adalah salat sunnah, maka Asy-Syafi'iyah memandang ia membatalkan salatnya dan memenuhi panggilan orang tuanya. Kalau seandainya salat yang ia kerjakan adalah wajib dan ia mengetahui ibunya ini bukan tipe yang temperamen misalnya, yang kalau nggak manggil langsung marah, maka ia tetap salat wajib, ia lanjutkan. Kecuali pada kondisi ibunya ini memanggil dengan, kata para ulama, bentuk istighatsah. Istighatsah ini meminta tolong dalam waktu genting. Misalnya ibunya manggil untuk menyelamatkan ibunya. Entah itu kejepit pintu atau yang lainnya misalnya. Dan ia tahu bahwasanya suara panggilan ibunya ini suara panggilan terdesak. Maka pada kondisi itu walaupun ia salat wajib, ia batalkan salatnya untuk membantu ibunya. Sebenarnya ini bukan cuma pada ibu saja. Ketika dihadapkan dengan sholat wajib dan ada kondisi genting dan waktu sholatnya tidak sempit, artinya kalau ia tinggalkan dan ia balik lagi waktu sholatnya belum keluar, maka ini boleh pada ibunya atau pada selain ibunya. Misalnya ia sholat di samping sungai atau danau. Ketika ia sholat, ada anak kecil nyemplung masuk dalam sungai. Dia tahu anak itu kalau tidak segera diselamatkan akan tenggelam. Maka ketika ia sholat, walaupun sholat wajib, yang kalau ia lihat waktunya masih mungkin ketika ia balik lagi untuk lanjutkan sholatnya, maka ketika itu ia memutus sholatnya dan menyelamatkan anak tadi. Makanya di sini dirinci sebenarnya masing-masing setiap individu muslim lebih mengetahui seperti apa watak ibunya. Makanya di sini pentingnya untuk setiap muslim itu belajar. Dia nggak bisa hanya menggantungkan agamanya kepada ustadz, kepada syekh, kepada habib, atau kepada mufti. Nggak bisa. Karena pada kondisi-kondisi tertentu, dia nggak sempat nelfon dulu, syekh ini ustadz, ini ibu ana manggil nih. Ana lanjut sholat atau menuhi panggilan ibu ana. Ia lebih tahu apakah ibunya ini. Seorang ibu yang kalau manggil anaknya nggak jawab, nggak langsung datang, ia ngasih udzur, oh mungkin lagi sibuk dan seterusnya. Tapi ada sebagian ibu pokoknya harus dipenuhi. Kalau nggak dipenuhi, khalas, bisa pindah alam nanti. Nasallahu alaihi wasallam. Baik, ini sedikit rincian dari berkaitan seorang yang sedang sholat dan ibunya memanggil atau terjadi kondisi-kondisi genting. Kita sudah jelaskan sebagiannya.
Dan karena ini bukan pembahasan fiqih, kita tidak bahas secara detail pada semua pembahasannya, tapi mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Juraij. Yang paling penting adalah ujian itu pasti datang, namun ketika seorang selalu menjaga dirinya di atas ketaatan kepada Allah, ketahuilah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menghinakannya. Bahkan untuk menyelamatkan Juraij ini, Allah membuat sesuatu yang berkaitan dengan, yang bertentangan dengan sunnahnya. Karena seorang anak kecil, seorang anak bayi dalam sunnatullah tidak bisa berbicara. Tapi untuk memuliakan Juraij ini dan ingin memperlihatkan hikmah dan ibrah kepada manusia, siapa saja yang bertakwa kepada Allah, Allah tidak akan pernah sia-siakan dia. Allah buat anak bayi ini bisa berbicara sebagaimana Nabi Isa berbicara, dan juga wanita yang kita sebutkan pada kisah Ashabul Ukhdud yang sudah berlalu ceritanya, anak ini pun yang sedang menyusu, yang belum bisa berbicara jadi bisa berbicara. Semuanya itu tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kisah yang berikutnya, kisah Barsisah. Barsisah ini juga seorang biarawan, seorang abid, ahli ibadah dari kalangan Bani Israel. Barsisah ini sebagaimana halnya Juraij, ia pun juga memiliki musallah, di dalamnya ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana dalam sunnahnya pasti menguji siapapun, mau dia taat atau seorang pelaku maksiat, pasti diuji. Salah satu tujuannya, dengan ujian ini akan terlihat mana yang jujur dan mana yang dusta. Kita lihat apakah Barsisah ini selamat dalam ujiannya sebagaimana halnya Juraij atau tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Ahmad atau dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, yang dinukilkan Ibnu Jarir rahimahullah dalam tafsirnya, pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr, kamathali syaitan idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un mink inni akhafu Allah rabbal alamin fakana 'aqibatahuma annahuma fin nari khalidain fiha wa dzalika jazaa'ul zalimin. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, kisah ini bermula dari seorang yang bernama Barsisah ini, yang memiliki musallah, tempat ibadah. Di situ ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga suatu saat lewat seorang wanita pengembala kambing. Di zaman itu terkadang memang wanita mengembala kambing. Sebagaimana kisah Safurah, yang dua anak Syuaib yang tinggal di kota Madian kemudian berjumpa dengan Nabi Musa, yang Allah sebutkan kisahnya dalam surat Al-Qasas, yang kemudian dinikahi oleh Nabi Musa salah satu dari kakak beradik ini yang bernama Safurah. Dan kita sudah ceritakan pada kisah Nabi Musa ketika masuk ke kota Madian. Baik, kita lanjut setelah salat Isya tentang kisah Barsisah. Ringkas insyaallah, mungkin hanya sekitar 10 menit tentang kisah Barsisah, tapi hikmah dan ibrah yang bisa kita petik dari kisah Barsisah ini lebih luar biasa lagi daripada kisah Juraij yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Wallahu alam. Kita lanjut setelah salat Isya. Sallallahu alaihi wasallam barik ala nabiyina Muhammad. Kita lanjutkan yang tersisa dari kisah Barsisah. Kemudian kita mengambil sedikit pelajaran pada ayat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran pada surat Al-Hasyr. Barsisah, sebagaimana yang kita sebutkan, beliau seorang ahli ibadah yang dikenal dengan biarawan, yang kesehariannya waktunya dihabiskan untuk beribadah kepada Allah di dalam tempat ibadahnya. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menguji Barsisah sebagaimana Allah menguji Juraij. Suatu saat ada seorang wanita pengembala kambing mendekat ke pintu Barsisah ini, seorang biarawan ahli ibadah ini. Melihat wanita sebagaimana halnya para lelaki, maka akan teruji dengan wanita tersebut, terfitnah dengan wanita tersebut, dan kejujuran keimanannya tidak sanggup untuk menyelamatkannya.
kejujuran keimanannya ternyata hanya pada saat-saat dilihat oleh banyak orang. Ketika itu pun ia melihat sekitarnya tidak ada yang menyaksikan. Barsisa ini pun mengajak sang wanita ini masuk ke dalam biaranya dan ia melakukan perzinahan, berzina dengan wanita pengembala ini. Ketika berzina, maka wanita ini hamil. Tentunya dengan berselang waktu. Dan wanita ini memiliki 4 saudara laki-laki. Sebagaimana yang disebutkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Datang syaitan kepada Barsisah. Ia mengatakan, wahai Barsisah, ini yang datang adalah iblis, engkau sudah melakukan perzinahan. Dan wanita ini akan hamil. Kalau 4 saudaranya tahu bahwasanya engkau yang menghamilinya, maka mereka akan membunuhmu. Aku akan membantumu agar bisa keluar dari masalah ini. Ini yang memberikan penawaran siapa? Iblis. Aku akan membantumu, memberikan cara, strategi agar perbuatan bejatmu tidak tercium dan engkau akan selamat dari permasalahan ini. Bunuh wanita tersebut dan kubur. Fa innaka rajulun musaddaq. Karena engkau ini seorang yang terpercaya, katakan saja bahwasanya engkau tidak mengetahui adik mereka atau sesuatu terjadi dan seterusnya. Disebutkan Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitabnya Talbis Iblis, wanita ini di dalam riwayat lain dititipkan oleh keempat saudaranya. Wanita ini dititipkan oleh keempat saudaranya. Dan Barsisah meletakkan wanita ini di satu kamar yang berbeda dengan tempat Barsisah. Setiap hari Barsisah mengantarkan makanan untuk wanita ini, titipan dari keempat saudaranya. Hari pertama ia cuma letakkan di depan pintu, kemudian ia mengetuk bahwasanya makanan sudah siap di depanmu. Begitu seterusnya, beberapa hari berselang, datang iblis membisikkan, udahlah, buka sedikit pintunya. Kemudian letakkan di depan pintunya makanannya, lalu katakan, panggil bahwasanya makanan sudah siap, karena kalau pintunya dibuka, maka suaramu lebih terdengar masuk ke dalam. Dibukalah pintu, lalu diletakkan makanan di depannya, dan Barsisah memberitahukan kepada anak perempuan ini, adik dari 4 orang bersaudara tadi yang ditinggal. Karena adiknya ini sakit, sementara mereka mau safar. Ini yang diceritakan oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis. Keesokan harinya, syaitan datang lagi. Kayaknya nggak cukup deh, cuma hanya buka dikit. Coba buka lebih lebar. Kan nggak ada yang lihat, nggak masalah. Nanti letakkan di depan pintunya, kemudian panggil, lalu engkau pergi. Hingga akhirnya Barsisah ini melihat anak perempuan ini dan ia pun tergoda. Perlahan, sedikit demi sedikit, talbis iblis, syaitan memberikan janji-janji dan harapan palsu kepada manusia. Hingga akhirnya Barsisah ini pun dengan modus ingin mengetahui penyakit wanita ini, dan terjadilah perzinahan wal'iyadzubillah. Setelah berzina, saudara-saudaranya belum balik, wanita belum kembali dari safar, wanita ini sudah hamil. Dan datang iblis, ia mengatakan, engkau sudah berbuat bejat, menzinahi, memperkosa adiknya, kemudian adiknya hamil, pasti mereka akan membunuhmu, wahai Barsisah. Dan aku akan bantu engkau sebagai teman, aku akan bantu engkau bisa keluar dari permasalahan ini. Bunuh anak tersebut, kemudian kubur ia. Kalau keempat saudaranya datang, katakan saja sakitnya semakin parah dan meninggal, kemudian engkau menguburnya di dalam kuburannya ini. Ia pun melakukannya. Dan siyak yang diceritakan Ibnu Jarir, lafaz yang diceritakan Ibnu Jarir, dia seorang ra'iyatul ghanam. Apapun itu, intinya demikian kisahnya. Barsisah ini berzina dengan
Wanita ini karena takut hamil atau takut ketahuan dengan 4 saudaranya, ia pun membunuh dan menguburnya. Ketika saudara-saudaranya datang, mereka melihat kuburannya. Ini siyak Ibnul Jauzi. Dalam kisah yang diceritakan Ibnu Jarir, keempat saudara ini kehilangan adik mereka. Di malam hari mereka tidur, ternyata syaitan datang di dalam mimpi mereka. Dan memang dalam beberapa hadis Allah Subhanahu wa taala mengizinkan syaitan untuk datang mempermainkan seseorang di dalam mimpinya. Sehingga kalau kita mimpi buruk, jangan sekali-kali kita menceritakannya. Fa innama dzalika minasyaitan. Karena mimpi itu datangnya dari syaitan, hanya untuk membuat orang sedih. Maka jangan diceritakan. Datanglah syaitan ini ke dalam mimpi 4 saudara wanita yang dibunuh ini. Keesokan harinya mereka bertemu. Salah seorang mengatakan kepada yang lain, "Semalam aku mimpi sangat tidak enak. Tapi nggak tahu, aku ceritakan nggak mimpi ini kepada kalian atau tidak?" Yang lain pun mengatakan, "Udah, ceritakan aja." Akhirnya ia menceritakan bahwasanya, "Aku bermimpi adik kita itu dibunuh oleh Barsisah." Dalam siyak Ibnul Jauzi, adik kita itu tidak sakit. Tapi adik kita itu diperkosa oleh Barsisah, pendeta ini, biarawan ini, karena takut hamil, ia pun membunuh setelah memperkosa adik kita. Yang lain mengatakan, "Kok sama mimpinya denganku?" Yang ketiga mengatakan, "Kok sama?" Yang keempat juga, "Kok sama?" Kata mereka, berarti ini bukan suatu kebetulan. Mari kita datangi Barsisah. Sebelum keempat orang ini datang, keempat saudara ini datang, iblis sudah mendahului mereka mendatangi Barsisah. Lalu ia mengatakan, "Wahai Barsisah, saudara-saudara dari wanita yang engkau bunuh, mereka datang untuk membunuhmu karena telah mengetahui perbuatan busukmu." Barsisah pun melihat mereka mendatangi tempat ibadahnya. "Wahai Barsisah, sebagaimana dahulu engkau mengubur ini, aku yang mengajarimu caranya. Ketahuilah, tidak ada yang bisa memberikan jalan keluar setelahnya kecuali aku. Aku akan berikan engkau keselamatan, engkau akan terlepas dari kasus ini, terhindar dari amukan masa, hanya dengan satu syarat. Engkau bersujud kepadaku." Padahal sebelumnya ia ahli ibadah dari kalangan Bani Israel. Dan Allah menguji siapa saja yang ia kehendaki dari hamba-hambanya. Tujuan ujian adalah untuk memisahkan mana yang jujur dan mana yang dusta dalam beriman. Karena sudah terdesak dan tidak adanya kejujuran di dalam menghadapi masalah, di dalam menghadapi ujian, ketika diiming-imingi akan selamat, maka ia pun kan cuma satu sujud. Ia pun sujud, ternyata datang saudara-saudaranya, syaitan tertawa-tawa, iblis ketawa bahwasanya, "Wahai Barsisah, aku berlepas darimu, aku nggak bisa menyelamatkanmu." Maka keempat saudaranya tadi datang dan membunuh Barsisah, meninggallah dia dalam keadaan kafir, bersujud kepada syaitan. Perhatikan di sini, syaitan, iblis, tidak sekali-kali di dalam yang riwayat yang diceritakan ini bisa menarik tangan Barsisah atau mendorong Barsisah untuk berzina dengan wanita ini. Dan sekali-kali iblis tidak sanggup untuk mengambilkan pedang, meletakkan di tangan Barsisah untuk Barsisah membunuh anak perempuan. Ia tidak sanggup. Iblis tidak sanggup. Apa yang dilakukan iblis? Ia hanya memberikan janji-janji dan harapan palsu. "Wahai Barsisah, aku punya cara, aku punya strategi agar engkau bisa diselamatkan." Dan ini diungkapkan oleh iblis sendiri di padang mahsyar kelak. Sebagaimana Allah kisahkan di dalam surat Ibrahim. "Wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amr, inna Allaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum." Dan berkata iblis di mahsyar kelak ketika manusia semuanya digabungkan, dikumpulkan, dan matahari didekatkan di atas kepala mereka dalam keadaan panas yang sangat terik, syaitan mengatakan, "Wahai sekalian manusia, dulu aku itu hanya memberi janji-janji kepada kalian.
memberi harapan-harapan palsu kepada kalian. Dan aku tidak sanggup untuk menarik kalian kepada kemaksiatan. Aku tidak sanggup untuk mendorong kalian melakukan dosa. Sementara Allah memberikan janji kepada kalian, dan janji Allah itu pasti, tapi kalian lebih memilih mengikuti janjiku yang palsu. Wa ma ana bimusrikhikum ma antum bimusrikhi wa ma ana bimusrikhikum wa la antum bimusrikhi. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Aku tuh enggak sanggup untuk menarik tangan kalian atau mendorong kalian, enggak sanggup. Allah sebutkan dalam surat An-Nisa, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya syaitan itu lemah. Enggak ada orang yang, kenapa Anda berzina? Enggak tahu, tiba-tiba saya tidur, jasad saya bangun-bangun sudah berada di daerah lokalisasi. Enggak ada. Atau seorang mencuri, enggak tahu, saya tidur atau duduk-duduk nongkrong di kafe, tiba-tiba saya berada di rumah orang, di situ ada smartphone, saya pun mengambilnya. Enggak ada. Tapi semuanya hanya diberi iming-iming, diberi janji. Nanti kalau engkau seperti ini, udah enggak usah takut, saya kasih jalan keluarnya. Hingga akhirnya yang diinginkan oleh iblis, bagaimana seorang kafir kepada Allah. Allah berfirman, kamathali syaitani idh qala lil insani kfur. Dan permisalan mereka adalah permisalan seperti iblis mengatakan kepada seorang, kafirlah engkau. Siapa itu? Kepada Barsisah, kalau engkau ingin selamat, sujudlah kepadaku dengan satu sujud. Ketika Barsisah sudah sujud, apa yang dilakukan iblis? Inni bari'um min. Wahai Barsisah, tahu enggak, sejahat-jahatnya iblis, ia tidak berani sujud kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Iblis tidak pernah sujud kepada selain Allah. Kenapa ia dimasukkan ke dalam neraka? Karena ia tidak mau menghormati Nabi Adam dengan bersujud. Lah ini Anda sujud kepada iblis. Maka kata Allah, fakana aqibatahuma, sebagai balasan keduanya, maka mereka keduanya dimasukkan ke dalam neraka. Walaupun iblis mengatakan kepada Barsisah ini, aku berlepas diri darimu, aku itu takut kepada Allah. Hanya saja karena kesombongannya membuatnya tidak mau bertobat dan tidak mau. Bagaimana Abu Lahab, penghuni neraka, walaupun dia masih hidup, maka jangan pernah berpikir bahwasanya Abu Lahab terilhamkan untuk bertobat. Mungkin ada yang mengatakan, nanti gimana kalau Abu Lahab bertobat? Allah yang menguasai alam semesta ini. Perjalanan hidup manusia ini milik Allah. Kalau Allah sudah tetapkan seorang tidak akan bertobat, maka tidak akan ada yang bisa mengantarkan ia kepada jalan pintu taubat. Baik, sudah jam 8 lewat, ini yang bisa kita sampaikan. Dari dua kisah ini kita ambil pelajaran bahwasanya setiap manusia pasti akan diuji, yang taat maupun yang tidak taat, yang muslim ataupun yang kafir. Dan ketahuilah, di dalam ujian ini Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan, tidak akan pernah menghinakan hambanya yang jujur di dalam keimanannya. Adapun hamba-hamba yang hanya takut kepada Allah, ketika dilihat orang banyak, mereka inilah yang akan terfitnah dan akan kalah di dalam menghadapi ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua, menjadikan kita hamba-hamba yang siap menerima ujian, yang dikuatkan ketika menerima ujian, dan juga mereka yang bisa melewati ujian dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, semakin tinggi dan semakin baik kualitas keimanan mereka. Demikian, jika ada benarnya semata-mata dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya, wa astaghfirullah li wa lakum, wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.